Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah sosok dalam eskatologi Islam yang dikabarkan akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal dikisahkan sebagai sosok yang kafir dan menyebar kerusakan di seluruh muka bumi, pembawa fitnah atau ujian terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu di akhir zaman. Mengutip dari berbagai sumber, pada zaman Nabi Muhammad SAW ada dua sosok yang diidentifikasi sebagai Dajjal. Yang pertama, seorang anak laki-laki dari keturunan Yahudi dengan sifat-sifat mirip Dajjal. Yang kedua ialah sosok yang ditemui dalam kisah Tamim Ad-Dari. Kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal diceritakan ketika ia tengah melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Tamim melihat makhluk seperti hewan aneh yang menyebut dirinya sebagai Al-Jasasah. Pertemuannya saat itu ia ceritakan kembali ke Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya setelah sholat berjamaah. Rasulullah SAW pun bersabda, "Demi Allah, sebenarnya aku mengumpulkan kalian bukan lantaran untuk memberi kabar gembira atau sedih. Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, seorang laki-laki yang semula beragama Nasrani, datang untuk berbaiat dan masuk Islam. Ia telah menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal." Mahmud Rajab Hamadi dalam sebuah buku yang berjudul Tanda-Tanda Kiamat disebutkan bahwa di tempat tersebut ketika mereka bertemu Dajjal, Dajjal bertanya kepada mereka dan mereka bertanya kepada Dajjal. Saat itu, Dajjal terbelenggu besi dan memberitahukan mereka tentang waktu kemunculannya di dunia beserta tanda-tandanya. Menurut cerita dari Rasulullah, Tamim Ad-Dari kala itu sedang menaiki perahu bersama dengan 30 orang laki-laki dari suku Juzam dan Laham. Gelombang laut yang kencang membuat rombongan mereka singgah di suatu pulau. Ketika mereka menepi di pulau tersebut bertemu makhluk yang berbulu sangat lebat. Mereka pun langsung bertanya, "Siapakah kamu ini, hai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu lalu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Al-Jasasah itu?" Makhluk itu berkata, "Hai kalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena ia sangat mengharapkan dan merindukan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara. Diakui oleh Tamim Ad-Dari sendiri, ia belum pernah melihat orang yang sebesar dan sekekar itu. Makhluk inilah yang mengaku dirinya sebagai Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Rombongan Tamim Ad-Dari pun langsung bertanya, "Siapakah kamu ini?" Makhluk itu pun menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahukanlah kepadaku siapakah kalian sebenarnya." Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya pun menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari tanah Arab. Kami berlayar mengarungi laut dengan perahu, kemudian kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang laut mulai membesar." Mereka pun menceritakan pertemuan dengan hewan aneh tersebut pada si makhluk raksasa. Laki-laki raksasa di biara itu kemudian bertanya lagi pada mereka, "Hai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan." Dijawab oleh rombongan Tamim Ad-Dari, "Tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu menjawab, "Aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian. Apakah ia telah berbuah?"
Kami menjawab, ya, pohon kurma baisan itu telah berbuah. Laki-laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Ia lalu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang telaga Tabaryah atau danau Tiberias. Rombongan Tamim Ad-Dari balik bertanya, apakah yang akan kamu tanyakan tentang danau tersebut kepada kami? Laki-laki itu berkata, apakah telaga tersebut ada airnya? Dijelaskan pada laki-laki biara tersebut bahwa air telaga ada sangat banyak. Namun sang laki-laki kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi, apa yang telah ia lakukan. Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, nabi tersebut telah keluar dari kota Mekah dan menetap di kota Yasrib atau Madinah. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah nabi itu dimusuhi oleh orang Arab? Dan rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, ya, ia selalu dimusuhi oleh orang Arab. Laki-laki raksasa itu terus bertanya, bagaimana upaya nabi tersebut dalam menghadapi mereka? Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwahnya, hingga lelaki biara itu menjawabnya dengan panjang lebar sembari menjelaskan siapa dirinya. Hal ini pun menjelaskan mengapa ia mengetahui tentang masa yang akan datang. Laki-laki raksasa itu kemudian berkata lagi, sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhi nabinya. Sekarang baiklah, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang siapa diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu aku akan menjelajahi dunia hingga tidak ada satupun kampung yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam. Kecuali kota Mekah dan Madinah. Aku dihalangi untuk memasuki kedua kota tersebut. Setiap kali aku ingin memasuki salah satunya, maka ada malaikat yang menghadangku dan siap sedia dengan pedang di tangannya. Sementara itu, di setiap penjuru kota Mekah dan Madinah, ada beberapa malaikat yang menjaganya. Lalu kenapa Dajjal menanyakan tentang kabar kurma baisan, danau Tiberias dan juga kedatangan Nabi Muhammad SAW? Ternyata kabar mengenai kurma baisan, danau Tiberias dan kedatangan Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW merupakan tanda-tanda kiamat karena sudah di akhir zaman. Dan ketika tanda-tanda itu mulai muncul, maka Allah akan mengizinkan Dajjal untuk lepas dari ikatannya dan menjelajah di seluruh negeri untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Semoga Allah melindungi kita dan umat Islam lainnya dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Amin. Wallahu a'lam.